Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah lahir pada tanggal 31 Maret 1888 di Jombang, Jawa Timur. Ia merupakan putra dari pasangan Nyai Latifah dan Kiai Haji Hasbullah Said yang merupakan pengasuh pondok pesantren Tembak Beras, Jombang. Wahab Hasbullah berasal dari keturunan Raja Brawijaya IV, bertemu dengan silsilah Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada Kiai Abdul Salam bin Abdul Jabar bin Ahmad bin Pangeran Sumbul bin Pangeran Benawa bin Jaka Dengkir. Beliau mengenyam pendidikan di beberapa lembaga seperti Pesantren Langitan Tubah, Pesantren Mojosari Nganjuk, Pesantren Tawang Sari Sepanjang, hingga berguru pada Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan dari Madura, dan Pesantren Tebu Ireng Jombang di bawah kepengurusan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Di sisi lain, beliau juga merupakan seorang perantau di Tanah Suci untuk memperoleh ilmu dari Syekh Mahfudz At-Tirmizi dan Syekh Al-Yamani. Di sana, ia mendapatkan nilai dengan predikat istimewa. Setelahnya, beliau kembali ke Indonesia dan mulai melakukan perjuangan kebangkitan nasional Indonesia dalam aspek pendidikan. Setelah melakukan perjuangan yang panjang, Abdul Wahab Hasbullah wafat pada 29 Desember 1971 dan dimakamkan di Komplek Pesantren Bahrul Ulum, Tembak Beras, Jombang. Berikut ini adalah beberapa peran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam kebangkitan nasional. 1. Mendirikan NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia. 2. Mendirikan Nadatul Watan, sekolah bercorak modern yang didirikan bersama tokoh muda lainnya. 3. Mendirikan Taswirul Afkar, kelompok diskusi yang menjadi ajang komunikasi dan tukar informasi antar tokoh nasional. 4. Mengajarkan pentingnya kebebasan berpikir dan berpendapat, terutama dalam keberagaman, pendidikan, keadilan sosial, dan kebinekaan. 5. Menggagas silaturahmi nasional, halal bihalal untuk mengatasi perpecahan bangsa Indonesia pada tahun 1948. 6. Menjadi Panglima Laskar Mujahidin atau Hizbullah saat melawan penjajah Jepang. 7. Menjadi anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat Sementara atau DPA bersama Ki Hajar Dewantoro. Berikut ini adalah perjalanan dari perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dalam kebangkitan nasional. Beberapa permasalahan yang harus dihadapi oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. 1. Perpecahan di kalangan umat Islam. Pada masa itu, ada berbagai aliran dan kelompok dalam Islam yang seringkali berseberangan pendapat. 2. Konflik internal. Dalam organisasi Nadatul Ulama yang didirikan, beliau harus menghadapi tantangan dari posisi dan pandangan internal dalam organisasi itu sendiri. 3. Penindasan dari Belanda. Kegiatan dakwah dan pendidikan yang dilakukan seringkali dihadapkan pada larangan atau tindakan represif dari pihak kolonial. 4. Ancaman dari pihak lain. Kiai Haji Abdul Wahab juga menghadapi ancaman dari kelompok-kelompok yang tidak sepakat dengan ide dan gerakan NU dalam perjuangan kemerdekaan. Berikut ini adalah teladan yang dapat kita ambil dari perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. 1. Pentingnya persatuan. Persatuan adalah kunci dalam mengatasi perpecahan dan menghadapi tantangan bersama. 2. Perjuangan tanpa kenal lelah. Semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kemandirian umat menunjukkan betapa pentingnya ketekunan dan dedikasi dalam mencapai tujuan. 3. Ketekunan dalam pendidikan. Beliau sangat menekankan pendidikan sebagai sarana untuk membangun masyarakat yang cerdas dan berakhlak. Hal ini menyoroti pentingnya investasi dalam pendidikan untuk menciptakan generasi yang mampu menghadapi tantangan masa depan. 4. Keseimbangan antara agama dan nasionalisme.
Beliau menunjukkan bahwa agama dan cinta tanah air bisa berjalan beriringan. Komitmennya untuk memajukan umat Islam tidak menghalangi semangatnya untuk berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Secara keseluruhan, perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah memberikan pesan bahwa untuk mencapai kemajuan dan perubahan yang positif dalam masyarakat, dibutuhkan kerjasama, pendidikan yang berkualitas, kepedulian terhadap sesama, serta semangat yang kuat untuk memperjuangkan kebaikan. Warisan pemikiran dan perjuangannya terus menginspirasi generasi-generasi berikutnya dalam membangun masyarakat yang lebih baik.